Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa. Nah, membaca doanya masing-masing saja ya. Ya, baca doa dimulai. Ya, baca doa selesai. Amin. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, supaya agar pembelajaran kita berberkah, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak ingatkan, jangan lupa mengisi absennya lah. Di list nanti ya, sesuai nomor urutnya. Oke, baiklah. Masuk kita pada pembahasan kali ini. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu tentang akidah akhlak, yaitu induk-induk akhlak tercela. Di antaranya adalah hubud dunya, hasad, takabbur, ujub, dan riya. Oke. Jadi sebelum masuk pembahasannya, Bapak sampaikan terlebih dahulu tujuan-tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik harus memahami atau mampu memahami pengertian tentang induk-induk akhlak tercela, hubud dunia, hasad, takabur, ujub, dan riya. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi apa saja perbuatan hubud dunia, hasad, takabur, ujub, dan riya. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mencontohkan apa saja perbuatan hubud dunia, hasad, takabur, ujub, dan riya. Oke, itu tadi adalah tujuan pembelajarannya. Sekarang kita masuk ke dalam pembelajarannya. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada 4 gambar. Oke, kita masuk yang pertama. Gambar yang pertama adalah, ada yang tahu gambar apa? Iya, ini adalah gambar orang yang lebih suka mencari pangkat atau harta atau jabatan. Nah, bisa dikategorikan orang ini adalah orang yang hubud dunia, karena yaitu orang yang mencintai dunia terlebih berlebih-lebihan dan melupakan akhirat. Nah, gambar yang kedua, ada yang tahu gambar apa? Iya, gambar yang kedua adalah gambar orang yang iri melihat orang lain sukses. Nah, bisa dikategorikan orang ini masuk ke dalam sifat hasad. Oke, yang ketiga, gambar yang ketiga. Apa gambar yang ketiga? Iya, gambar orang yang sombong seperti ini. Dari wajahnya saja sudah terlihat kan orang ini adalah memiliki sifat sombong. Sifat sombong itu tidaklah baik ya. Oke, masuk ke gambar yang keempat. Yang tahu gambar apa? Iya, ini adalah gambar riya. Orang yang riya, memberi sedekah tapi difoto, ditampilkan lagi ke orang-orang bahwa dia berbuat kebaikan dan memberikan orang. Itu tadi adalah gambar-gambar yang akan kita bahas tentang pembahasan kita pada hari ini. Oke, kita masuk kepada yang pertama, yaitu hubud dunia. Apa itu hubud dunia? Hubud dunia yaitu adalah cinta dunia, yaitu menganggap harta benda adalah segalanya. Penyakit hubud dunia ini atau cinta dunia ini berawal dari penyakit iman yang berakar pada persepsi yang salah bahwa dunia ini adalah tujuan akhir kehidupan, sehingga akhirat dilupakan. Akhirnya, jabatan dan harta dipandang sebagai tujuan,
bukan sebagai alat untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ciri-cirinya orang yang hubud dunia ini adalah satu, menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat. Yang kedua, mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan segala cara. Nah, untuk mendapatkan harta benda tersebut, entah itu halal ataupun haram. Nah, yang ketiga, kikir, tidak rela sedikit pun hartanya dilepaskan atau diberikan. Nah, yang keempat, serakah dan rakus serta tamak. Nah, itu adalah ciri-ciri hubud dunia. Yang kedua adalah hasad. Nah, hasad berarti dengki. Nah, maksudnya adalah suatu sikap atau perbuatan yang mencerminkan rasa marah, tidak suka karena rasa iri. Orang yang hasad menginginkan kenikmatan yang diperoleh orang lain dan berharap supaya berpindah kepadanya. Ia juga tidak suka jika orang itu yang menyamainya, baik dalam prestasi maupun materi. Nah, itu adalah pengertian dari hasad. Ciri-cirinya adalah satu, adanya rasa permusuhan dan kebencian. Dua, tidak bersyukur. Tiga, perasaan tinggi diri. Empat, kikir atau belit. Yang kelima, malas. Nah, lima ciri-ciri ini adalah ciri-ciri hasad, orang yang punyai sifat hasad. Yang ketiga adalah takabur ujub. Nah, sifat ini saling berhubungan satu sama lain. Nah, secara etimologi atau bahasa, ujub berasal dari kata ajabah, yang artinya kagum, terheran-heran, atau takjub, dan dari kata al-ijabu bin nafsi, berarti kagum pada diri sendiri. Sedangkan takabur berarti sombong atau berusaha menampakkan keagungan diri. Secara istilah dapat kita pahami bahwa ujub yaitu suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. Sikap ini tercermin pada rasa tinggi diri dalam bidang keilmuan, amal, perbuatan, ataupun kesempurnaan moral. Dan di saat ia menampakkan kelebihannya pada orang lain dengan sombong, maka ia telah terjangkit penyakit takabur. Oleh karena itu, sikap ujub dan takabur memiliki keterkaitan. Nah, seperti itu. Oke, sekarang ciri-cirinya takabur dan ujub ini. Satu, terlihat angkuh dan sombong, penampilan fisik atau luarnya menunjukkan sikap takabur. Dua, suka memalingkan wajah. Nah, seperti ini pada orang lain. Yang ketiga, selalu membanggakan dirinya. Yang keempat, selalu mengecilkan orang lain. Yang kelima, sakit hati jika ada yang menyaingi. Dan yang keenam, selalu ingin dipuji. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang bersifat takabur dan ujub. Yang keempat adalah riya. Nah, apa itu riya? Riya adalah mengerjakan suatu perbuatan atau ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Orang riya tidak ikhlas dalam beramal. Ia senantiasa pamer dan cari perhatian supaya mendapat pujian, sanjungan, dan pengakuan dari orang lain. Nah, di antara ciri-cirinya riya ini adalah satu, malas jika seorang diri. Dua, giat jika di tengah-tengah orang banyak. Tiga, tambah semangat beramal jika mendapat pujian. Dan keempat, berkurang frekuensi amalannya jika mendapat celaan. Nah, itu adalah ciri-ciri riya. Di antara cara menghindari sifat-sifat seperti hubud dunia, hasad, takabur ujub, dan riya, di antaranya adalah yang pertama, hubud dunia. Cara menghindarinya adalah satu,
menumbuhkan sifat dermawan. 2. Mempunyai sifat qanaah, menumbuhkan sifat qanaah dalam dirinya. 3. Membina sikap juhud. Yang keempat, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Nah, keempat ini insya Allah bisa menghindarkan kita dari perbuatan atau sifat hubud dunia. Oleh karena itu bisa diamalkan keempat cara ini untuk menghindari kita dari perbuatan atau sifat hubud dunia. Yang kedua, hasad. Cara menghindarinya adalah yang pertama, memiliki rasa cinta kepada sesama yang tinggi. Yang kedua, selalu mensyukuri nikmat dari Allah. Dengan cara apa? Yaitu alhamdulillah. Yang ketiga, meyakini dengan benar bahwa semua kenikmatan tersebut dari Allah. Yang keempat, senantiasa ingat bahwa sifat hasad merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Yang kelima, menghindari sifat malas. Nah, hindari sifat malas ya. Oke, 5 cara ini insya Allah bisa menghindarkan kita dari sifat hasad. Nah, selanjutnya adalah sikap takabur dan ujub. Nah, di antara cara menghindarinya adalah melatih diri untuk menghargai orang lain dengan wajar, baik mereka yang lebih tinggi maupun mereka yang lebih rendah status sosialnya dengan kita. Yang terakhir adalah ria. Cara menghindari sifat ria diantaranya adalah 1. Selalu merasa bahwa diri tidaklah lebih baik dari orang lain. Yang kedua, lupakanlah kebaikan diri sendiri dan ingatlah kebaikan orang lain. 3. Ingatlah keburukan diri kita sendiri dan lupakan keburukan orang lain. 4. Selalu mengembalikan segala bentuk pujian yang diucapkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah yang pantas untuk mendapatkan pujian dari makhluk ciptaannya. Dan yang kelima, lakukanlah segala sesuatu karena mengharap keridhaan Allah dan bukan karena mengharap pujian dari manusia. Nah, 5 sifat ini atau 5 cara ini bisa kita tanamkan pada diri kita agar kita terhindar dari sifat ria tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan Bapak tentang materi akhlak-akhlak tercela, hubud dunia, hasad, takabur, ujub, dan ria. Nah, semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan juga kalian bisa terhindar dari sifat-sifat tercela tersebut. Seandainya pun kalian memiliki sifat-sifat yang tersebut tadi, nah bisa mulai sekarang kalian tinggalkan sifat-sifat tersebut. Caranya dengan cara yang Bapak paparkan tadi. Nah, seperti itu. Lakukanlah secara perlahan-lahan. Nah, perlahan-lahan sampai kalian benar-benar menghilangkan sifat yang tidak baik tersebut dalam diri kalian. Oke? Nah, seperti itu. Baiklah. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ada tugas untuk kalian. Tugasnya gampang aja, kalau kalian pasti bisa mengerjakannya. Ya, tugasnya adalah ini, lihat sebelah ini. Nah, tugasnya itu masing-masing dari kalian Bapak minta memilih satu sifat tercela tadi. Lalu kalau sudah kalian pilih, nah sifat tersebut kalian jelaskan bagaimana sifat-sifat tersebut, lalu apa saja ciri-cirinya, dan berikan satu contoh tentang sifat tersebut. Bisa dimengerti? Nah, kayak seperti itu saja ya. Enggak susah-susah kok. Nah, oke. Kalau sudah bisa dimengerti, Bapak akan tutup pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke,
Sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat dan juga bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, tugas tadi kalau sudah kalian kerjakan bisa kalian kirim ke WA Bapak ya. Oke, itu saja yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.